Nomor 30. Gambar di bawah ini menunjukkan tahap perkembangan embrionik dari suatu spesies hewan karang Stenactis echinata. Jadi di sini ada beberapa keyword. Yang pertama adalah tahap perkembangan embrionik. Jadi tahapan perkembangan embrionik, ini kita ambil dari ruang guru ya. Dia ada melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ketika sel sperma sudah membuahi ovum, dia akan membentuk yang namanya zigot. Zigot ini nantinya akan menjadi bakal embrio atau bakal makhluk hidup yang baru, di mana zigot ini nanti akan membelah mitosis dari satu sel, nanti jadi 2 sel, dari 2 nanti jadi 4, dan seterusnya, hingga ketika dia mencapai jumlah 8 sel, itu akan disebut sebagai morula. Tahapan morula itu ya jumlah selnya kurang lebih 8 sel, dan dia nanti bentukannya ada kayak mirip buah anggur, atau buah arbe atau apa mungkin namanya ya. Dan di sini, di tahapan morula ini, dia akan terus membelah sampai jumlahnya itu kurang lebih 64 sel. Nanti kita sebut ketika udah mencapai tahapan itu sebagai blastula. Jadi tahapan blastula itu jumlah selnya udah kurang lebih 64 sel dan dia punya yang namanya rongga. Jadi blastula itu di dalamnya itu ada ruang kosong yang kita sebut sebagai blastosol atau rongganya. Itu yang khas dari tahapan blastula. Kemudian blastula ini akan masuk ke dalam tahapan gastrula yang dimana akan terjadi lipatan dari embrio tadi membentuk lapisan tubuh yang dimana tahapan gastrula ini bisa dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah lapisan yang terbentuk. Bisa dia tergolong sebagai diploblastik, nanti dia punya lapisan ektoderm dan endoderm, ataupun triploblastik apabila lapisan yang dibentuk itu ada 3, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kita balik lagi ke yang tadi. Jadi tahapan gastrula dia akan membentuk lapisan tubuh dan di sini contohnya adalah 3 lapisan, ada endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Yang dimana tiap lapisan ini nantinya akan masuk ke dalam tahapan organogenesis atau pembentukan organ. Jadi nanti tiap lapisannya itu akan terspesifikasi, berubah, berkembang membentuk organ-organ tertentu. Misalnya, ektoderm nanti akan berkembang menjadi kulit dan saraf. Mesoderm nanti akan berkembang menjadi organ dalam dan endoderm nanti akan berkembang menjadi tulang, rangka, dan sebagainya. Di sini untuk hewan yang tergolong diploblastik dia hanya punya lapisan ektoderm dan endodermnya aja. Kalau triploblastik dia punya tambahan lapisan mesoderm. Hewan yang tergolong diploblastik itu umumnya hewan-hewan yang masih sederhana untuk struktur tubuhnya. Contohnya Porifera atau Cnidaria yang termasuk di dalamnya itu ada ubur-ubur, hewan kerang, ataupun anemon itu tergolong sebagai diploblastik. Sementara untuk triploblastik itu dihuni oleh filum yang berasal dari hewan dengan struktur tubuh yang udah lebih kompleks. Mungkin dari yang paling sederhana itu bisa dari cacing, baik Platyhelminthes, Nemathelminthes, Nematoda, ataupun juga hewan-hewan vertebrata seperti Pisces, lalu reptil, mamalia, itu semuanya tergolong sebagai triploblastik. Dan di sini untuk Stenactis echinata dia merupakan hewan karang, masih sederhana. Berarti dia tergolong sebagai hewan yang diploblastik. Hanya pada tahap gastrulasi nanti hanya akan membentuk 2 lapisan. Oke. Selanjutnya di sini kita disajikan gambar perkembangan dari embrio Stenactis echinata tadi. Mulai dari ovum tunggal atau yang dibuahi nanti menjadi zigot, lalu zigotnya mitosis menjadi 2 sel, sini hingga menjadi 4 sel, lalu di sini sudah berjumlah 8 selnya, udah masuk tahapan morula, sampai terus berkembang dan di sini sudah membentuk rongga yang kita sebut sebagai blastula. Berarti di sini sudah blastosol maksudnya ya. Berarti di sini sudah masuk tahapan blastula hingga nanti di sini masuk ke dalam tahapan gastrulasi. Baik, sini kita masuk ke soal terlebih dahulu. Yang pertama, sel telur C. echinata kemungkinan memiliki kandungan yolk, atau mungkin kalian lebih akrab dibilang sebagai kuning telur, yang sedikit dan terdistribusi merata di dalam sitoplasmanya. Di sini jawabannya benar karena di sini
untuk pembelahan yang terjadi pada Stenactis echinata ini tergolong pembelahan mitosis, yang dimana nanti akan terbentuk dua anakan yang identik dengan induknya, yang dimana nanti pembagian yolknya, salah satu komponen dari indukannya itu akan terjadi secara merata ke dalam sel anakannya, dan dimana semakin berkembang, semakin sering pembelahannya, semakin sering mitosisnya, nanti distribusinya ini akan merata dan akan semakin sedikit tentunya. Semakin sering pembelahannya, yolk sac yang terbagi nantinya juga akan semakin sedikit. Sehingga nanti jawaban untuk pernyataan ini itu benar. Yang kedua, tahapan gastrula dari C. echinata ditunjukkan oleh gambar L sampai P pada gambar di atas, dan ini jawabannya benar. Kayak yang kita udah bahas tadi, di sini BL ini ngambangin sebagai suatu rongga yang kita sebut sebagai blastosol, yang nantinya yang terjadi pada tahapan blastula, yang dimana peralihan dari blastula itu nantinya akan menjadi tahapan gastrula, dan itu terjadi mulai dari tahapan L ini sampai ke tahapan P. Yang L ini masih ada rongganya tapi sudah mulai transisi ke tahapan pembentukan lapisan germinal atau tahapan gastrulasi. Jadi di sini jawabannya benar. Masih ada rongganya ya kalau tahapan gastrulasi ini. Masih ada tetap, nggak dia hilang. Kita lanjut. Pada gambar M, sisi atas merupakan sisi oral, sementara sisi bawah menunjukkan sisi anal. Sini jawabannya salah, dan ini ya untuk gambar yang M. Dinyatakan kalau atas itu oral dan itu salah. Berarti jawabannya yang atas ini aslinya gambaran struktur anal, dan di bawahnya ini baru gambaran struktur oral. Tapi di sini saya juga nggak terlalu bisa ya untuk ngenalin strukturnya dari tahapan ini di gambar ini. Dan di sini jawabannya salah. Selanjutnya, sama seperti echinodermata, struktur bertanda bintang akan membentuk mesoderm dan endoderm. Sini jawabannya salah karena kita lihat lagi, di sini adalah tahapan perkembangan embrionik dari spesies hewan karang, yang dimana hewan karang ini tergolong sebagai hewan yang diploblastik. Nantinya akan membentuk lapisan embrionik yang terdiri atas ektoderm dan endoderm. Tidak ada mesoderm di sini, jadi jawabannya salah.